Halo pemirsa, berjumpa lagi di Perspektif dan mari kita lanjutkan obrolan kita bersama Pak Haryadi. Mau menambahkan atau menguatkan opini dari pendapat dari Bapak itu bahwasanya faktanya di pasal 46A dan pasal 46D menjelaskan bahwa pesangon itu justru ditambah dari pihak pemerintah, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP berupa uang tunai, peningkatan keterampilan dan penyaluran pada pekerjaan baru. Nah, sekarang tadi gini Mas, jadi kan yang diributin kenapa jadi 32 jadi 25 gitu kan. Nah, di 25-nya itu pemerintah mengambil sharing 6 kali gitu. Si pemberi kerjanya jadi 19. Nah, dengan begini pemerintah mengharapkan bahwa akan lebih fair untuk si pemberi kerja untuk dia bisa comply gitu loh. Itu kira-kira ininya apa namanya penjelasannya. Tapi sebetulnya kembali lagi kalau kita bicara secara prinsip daripada jaminan pensiun itu memang nggak pas pesangon yang seperti itu gitu loh. Kalau yang namanya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan itu memang di apa beberapa negara itu memang memperlakukan itu. Itu kan namanya kalau di luar negeri namanya unemployment benefit ya. Jadi saat orang nggak kerja itu dapat tunjangan seperti itu. Oh, oke. Nah, kalau kita beralih ke poin yang berikutnya, Pak, soal hak cuti. Hak cuti bakalan hilang. Nah Itu itu gimana? ngawur tuh, orang tuh nggak dibahas, itu nggak dibahas. Nah, jadi itu ada tetap di undang-undang yang lama, nggak ada di dalam omnibus. Ya itu karena si pihak yang itu nggak pernah muncul, ya kan, nggak pernah mau datang, nggak mau ke meja pembahasan. Ya akhirnya begitulah. Ya kita nggak tahu juga apakah itu sengaja dinarasikan seperti itu atau gimana. Itu yang jelas-jelas yang namanya hak cuti karena haid atau melahirkan itu memang tidak dibahas, Mas. Itu tetap berjalan seperti yang undang-undang di 13 itu. Oke, berarti kalau misalnya yang soal upah minimum kabupaten atau kota ini juga itu sebenarnya hoax itu ya, Pak? Ya, gini, jadi penjelasannya kalau upah minimum itu sekarang dikembalikan kepada proporsinya. Nah, ini juga nih kita mesti apa tahu juga ya, terutama teman-teman yang apa mungkin di BINUS yang mengambil di ekonomi atau yang di apa yang mendalami juga mengenai organization behavior atau di HR ya. Itu kita harus tahu yang namanya upah minimum itu adalah safety net, jaring pengaman sosial. Itu adalah upah terendah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, di situ kita harus sepaham dulu nih. Nah, di Undang-Undang 13 selama 17 tahun ini undang apa jaring pengaman sosial udah bergeser, Mas. Udah bukan yang namanya safety net tapi menjadi upah rata-rata. Nah, ini jadi masalah gitu loh. Karena begitu dia menjadi upah rata-rata ya udah nggak mencerminkan tadi apa namanya untuk orang yang baru masuk kan ini kan apa safety net untuk pekerja yang baru pertama nol pengalaman baru mulai bekerja. Nah, karena apa seperti itu ditarik upah rata-rata sehingga sekarang upah minimum kita itu relatif termasuk yang tinggi yang tinggi di secara apa peer dengan negara-negara lain ya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, di dalam omnibus ini sebetulnya dikembaliin, Mas. Dikembalikan kepada proporsinya bahwa itu safety net. Karena itu upah sektoral itu dihilangkan. Karena ya namanya safety net ya safety net kan gitu ya. Nggak ada kaitan lagi sebenarnya dengan sektoral. Nah, kalau yang terkait dengan sektoral ataupun yang terkait dengan apa mungkin size daripada perusahaan dan sebagainya itu dilakukan secara bipartit gitu loh. Jadi nih di apa jadi penyeimbangnya di situ ditulis di undang-undang bahwa pengusaha harus bikin skala upah. Nah, ini tujuannya adalah untuk memproteksi juga yang di atas upah minimum gitu loh, Mas. Jadi menurut saya sih fair gitu loh. Jadi kalau kita melihat secara secara objektif, menurut saya sih masih itu sangat sangat fair untuk seperti itu. Oke, Pak. Nah, berarti kalau kita beralih dari poin-poin yang tadi udah kita bahas tuh, Pak. Nah, saya mau balik lagi nih tentang keseluruhan tentang Omnibus Law Kerja ini. Apakah ini benar-benar bisa dijadikan sebuah apa ya, sebuah kekuatan untuk pemerintah untuk pemulihan ekonomi serta mencerahkan iklim investasi yang akan berdampak langsung kepada tenaga kerja kita, Pak? Ya, kalau menurut saya ya seperti itu karena ini tadi yang saya bilang kan ini kan tidak semata-mata tidak hanya di klaster tenaga kerjaan ya, tapi Ya. ada 10 klaster lain yang memang semuanya ditujukan untuk mempermudah apa namanya investasi baru masuk dan juga mempermudah untuk penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau kita melihat itu tentunya dampaknya nantinya tidak semata-mata ke penciptaan lapangan kerja tapi juga kepada pertumbuhan ekonomi itu sendiri, Mas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kenapa saya mesti nyampaikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas? Karena menurut pandangan kami, pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini boleh dibilang kualitasnya tidak optimal lah gitu loh. Karena apa? Karena
tidak membentuk GDP yang ideal. Kenapa saya bilang gitu? Coba aja lihat kita angka ICOR kita, incremental output ratio kita kan, uang yang masuk sebagai modal capital tidak membentuk GDP yang lebih baik kan gitu. GDP yang itu terlihat juga di Gini rasio kita gitu loh. Kesenjangan kaya dan miskinnya masih lebar. Kenapa tadi saya bilang itu tadi? Lah yang masuk semuanya padat modal semua, ya kan? Makanya ICOR-nya rendah. Artinya negara kita jadi nggak efisien gitu loh, nggak efisien di dalam mengelola dana investasi itu untuk kesejahteraan rakyatnya gitu, Mas. Oke. Berarti menjadi catatan khusus saya nih bahwasannya pihak Kapindo sendiri mendukung adanya pengesahannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak. Nah, Ya. mungkin yang ini kan berlawanan dengan arus nih saat ini pihak Kapindo dan juga Bapak nih gitu. Mungkin dari pendapat Bapak ada catatan khusus nggak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini bahwasanya ini benar-benar bagus untuk semua pihak gitu. Ya, makanya menurut saya tolong dilihat secara objektif gitu loh. Itu tadi saya bilang kan, itu kan ada beredar tuh meme yang lucu juga ya. Saya sempat baca tuh memenya tuh bilang gini. Jadi ya di situ ada tekanan kepada pemerintah, ayo dong bikin lapangan kerja gitu kan. Nah, terus pemerintahnya bikin lapangan kerja, terus di demo gitu kan. Di demo dengan segala macam lah. Pokoknya ini sudah akhirnya si investornya nggak jadi urung gitu kan, dia nggak jadi investasi, terus siklusnya putar lagi, terus pemerintahnya ditekan lagi tuh, ayo dong mana lapangan kerja. Nah itu kan namanya konyol. Nah itu kita berharap tidak seperti itu. Jadi kita lihat objektif yuk, situasinya kayak gimana, coba ditempatkan bagi teman-teman atau masyarakat yang menentang ini, coba dong dibalik itu loh, punya ide apa sih, kita mau dengar juga kan gitu kan, gimana idenya, kalau misalnya yang ini nggak boleh, terus kamu mau idenya apa. Nah kalau nggak punya ide, sebaiknya cerna dulu. Itu aja kalau pesan saya. Kalau nggak punya ide untuk gimana mensejahterakan rakyat kita, tolong cerna dulu. Nah, memang rame nih Mas kalau bicara gitu. Pasti akan nuding itu korupsi sih yang bikin ini gitu kan. Korupsinya diberantas dulu. Loh, omnibus ini tujuannya juga untuk mengikis korupsi itu karena kan dibikin tadi itu. Yang tadi saya cerita tentang service level agreement kan. Pokoknya kalau nggak ini dianggap setuju. Ya kan memang yang waktu yang lalu permainannya semua di perizinan Mas gitu loh. Ini nah sekarang dibuat seperti itu. Bagaimana pemanfaatan tata ruang? Ayo, sekarang udah dibikin tuh detail tata ruangnya. Kalau daerah Balelo macam-macam bisa ditarik sama pusat gitu kan. Pusat sekarang juga punya tools untuk mendisiplinkan daerah yang bandel misalnya gitu. Nggak bisa dikasih kalau bandel nggak dikasih dropping dari pusat untuk dana alokasi khusus atau dana perimbangan pusat dan daerah misalnya kayak gitu kan, itu menurut saya bagus, tujuannya kan ke sana gitu. Jadi menurut saya kita memang terutama nih saya paling senang kalau bicara di akademi ya, di teman-teman akademisi, karena saya anggap semua punya intelektualitas yang baik ya untuk kita bisa mencerna. Coba dilihat seperti ini. Jadi kalau misalnya kita udah objektif, mari kita juga sampaikan ke masyarakat gitu loh. Objektivitasnya itu seperti apa? Karena menurut saya nggak memuaskan semua pihak. Tadi saya bilang kan, kalau ini jadi contohnya adalah yang pekerja kontrak yang tadinya nggak bayar, terus dibayar kompensasi, kan tambah ongkos lagi kan. Tapi ya udahlah, kita lihat nanti bagaimana ininya diskusinya gimana. Tapi tujuannya adalah untuk membuat negara kita menjadi lebih sejahtera, lebih maju. Oke. Nah mungkin juga demo yang berlangsung bahkan sampai mungkin hari ini juga bakalan ada demo gitu ya Pak. Dan poin pentingnya tadi Bapak bilang bahwasanya kalau ada ide, ada masukan tolong disampaikan. Tapi mungkin pemerintah kita sendiri yang menolak untuk mendengar masukan dari masyarakat gitu Pak. Kayak dari Enggak juga oposisinya kencang banget begitu. Menurut saya enggak lah. Kalau nggak didengar nggak mungkin. Justru saya suara-suara yang sangat keras itu yang didengar. Justru mohon maaf nih, suara-suara kayak saya ini suara-suara yang sayup-sayup gitu, yang aneh apaan sih. Kenyataannya begitu kok. Ini aja baru-baru di era sekarang kita punya presiden yang ya dengan segala kelebihan kekurangannya ya yang bisa objektif. Sebelumnya mana ada kalau kita begini mah sayup-sayup aja. Yang didengerin ya suara-suara yang keras itu. Kita kan sayup-sayup ya pengusaha, apaan sih pengusaha? Cuman ini aja bikin kapitalis lah segala macam. Kita kan kalau kita bicaranya mau pertumbuhan ekonomi ya ayo kita ini, dan menurut saya Indonesia sangat ideal ya. Kita tuh negara yang di tengah-tengah lah, kita tidak kapitalis, tidak sosialis. Menurut saya
kita Pancasila itu udah paling benar tuh. Oke Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih Pak. Harapan Hmm. dari Bapak dan juga Apindo mungkin supaya menutup perjumpaan kita pada hari ini gitu. Ya, menurut pandangan kami, pesan kami, mari kita lihat semua terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam perspektif yang positif, yang melihat ini adalah secara objektif, dan yang paling penting adalah kalau kita mengkritisi, maka mengkritisi untuk hal-hal yang memang substantif, dan yang paling penting juga apa usulan kita. Itu yang harus dikedepankan. Jadi jangan hanya mencari-cari salah, tapi juga bisa menjawab permasalahan kita bersama, nggak permasalahan bangsa ini yang memang besar dan kompleks. Demikian. Setuju. Terima kasih Pak Haryadi atas waktunya udah memberikan kita wawasan baru, pandangan baru, dan yang paling penting Pak Haryadi tetap sehat, dan sekali lagi saya dari tim Perspektif terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita Pak. Ya, terima kasih Mas Yuda. Terima Saya kasih. undur diri. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Haryadi selaku Ketua Umum dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, dan semoga diskusi kita tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat memberikan kalian pandangan baru, dan kita harapkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR ini dan pemerintah ini dapat menguntungkan semua pihak saja, dan yang lebih pasti, lebih penting dari diskusi ini kita bisa mengambil poin-poin mana yang menjadi fakta, poin-poin mana yang menjadi hoax. Dan akhir kata saya Yuda Batara Sibuan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.